Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah agama yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, mudah-mudahan Allah merahmatinya, dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu supaya taat kepadanya. I'lam, ketahuilah. Perkataan i'lam, ketahuilah, menunjukkan bahwasannya perkara yang datang setelahnya adalah perkara yang penting, dan menunjukkan bahwasannya perkara yang datang setelah perkataan i'lam adalah perkara yang mesti diperhatikan. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atih. Arsyadakallahu, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu, yaitu mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu, petunjuk irsyad dan petunjuk taufik. Petunjuk irsyad adalah mengetahui jalan keselamatan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan petunjuk taufik adalah menempuh jalan keselamatan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat dengan menyambut seruan Allah Azza wa Jalla dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu li ta'atih, supaya taat kepadanya. Taat kepada Allah adalah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ketaatan secara bahasa artinya adalah menyesuaikan diri dengan yang diperintahkan dengan menjalankannya, dan menyesuaikan diri dengan yang dilarang dengan menjauhinya. Ketaatan secara syariat adalah menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla, dan membenarkan berita-berita Allah dan berita-berita Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketaatan Allah Azza wa Jalla adalah menjaga perbuatan-perbuatan yang wajib dikerjakan, dan termasuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah memperbanyak melakukan ibadah sunnah. Ketaatan yang paling urgen, paling penting, paling pokok, paling agung, bahkan asal kaidah ketaatan adalah, bahkan dia adalah inti risalah para rasul. Inti risalah rasul adalah mengerjakan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Menjalankan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihi salam, an ta'budallaha wahdah,
hendaknya engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Allah memerintahkan semua manusia untuk melakukan peribadahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, maka jika kamu mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat tidak disebut salat kecuali dengan taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, maka apabila kesyirikan mencampuri ibadah, maka ibadah menjadi rusak. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadath apabila mencampuri taharah. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha, maka jika kamu mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila mencampuri ibadah, maka kesyirikan itu merusaknya. Wa habal amala, kesyirikan itu menghapuskan amalan. Wa sahibuhu min khalidina finnar, dan aku kesyirikan termasuk orang-orang yang kekal di neraka jahannam. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, maka kamu mengetahui bahwasanya perkara yang harus kamu kerjakan adalah mengetahui hal itu. La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah, mudah-mudahan Allah menyelamatkanmu dari perangkap ini. Wa hiya syirku billahi alladhi qala Allah Ta'ala fih, yaitu ya perangkap ini dia adalah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang perbuatan syirik kepadanya di surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain perbuatan syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawa'ida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih, dan hal itu dengan cara mengetahui 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Di dalam perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang barusan kita sebutkan tadi, terdapat padanya penjelasan keburukan syirik dan wajibnya berhati-hati, wajibnya menjauhi, wajibnya waspada dari kesyirikan dari beberapa sisi. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ, maka jika kamu mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya,
fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sesungguhnya salat tidak disebut salat kecuali dengan taharah. Ya, di dalam perkataan beliau ini, beliau menyamakan ibadah dengan taharah dan menyamakan kesyirikan dengan hadath. Ya, beliau mengatakan, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Maka apabila kesyirikan merasuki, mencampuri ibadah, maka kesyirikan itu merusaknya. Kal hadathi idza dakhala fi taharah. Sebagaimana hadath apabila mencampuri taharah. Ya, beliau menyamakan ibadah dengan taharah dan menyamakan kesyirikan dengan hadath. Sisi persamaannya adalah masing-masing dari keduanya, yaitu dari kesyirikan itu membatalkan, merusak ibadah. Sebagaimana kesyirikan merusak, membatalkan taharah. Ini sisi persamaannya. Hadath merusak taharah apabila mencampuri taharah. Demikian juga syirik. Syirik merusak dan membatalkan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian sisi kedua, bahwasanya ibadah, ya, beliau mengatakan, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Ya, sisi yang menjelaskan keburukan, kebobrokan, kejelekan, kesyirikan adalah bahwasanya ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Maka jika ibadah dicampuri oleh kesyirikan satu saja, maka semua ibadah menjadi rusak, semua ibadah menjadi batal. Sisi yang ketiga, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, wa ahbatal amala. Wa ahbatal amala. Dan kesyirikan itu membatalkan amalan. Ya, termasuk bobroknya, jeleknya, buruknya kesyirikan. Kesyirikan itu membatalkan amalan, menghapus pahala semua amalan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladina min qablika, dan kepada para rasul sebelummu, la in asyrakta, sungguh jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, niscaya benar-benar amalanmu terhapus, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh kalian termasuk orang-orang yang merugi. Sisi yang kelima yang menjelaskan keburukan, kebobrokan, kejelekan syirik adalah beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dhalik. Kamu mengetahui bahwasannya perkara yang sangat urgen, sangat penting, paling penting yang harus kamu ketahui adalah mengetahui hal itu, yaitu mengetahui tauhid supaya dikerjakan, mengetahui syirik supaya ditinggalkan. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyelamatkanmu dari perangkap ini. Perkataan beliau ini menjelaskan keburukan kesyirikan dari sisi kesyirikan itu diserupakan dengan perangkap.
yang perangkap itu digunakan untuk memburu hewan-hewan daratan dan lautan. Maknanya, ya barang siapa yang terjatuh dalam kesyirikan, sulit baginya terlepas darinya, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali siapa saja yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan ilmunya yang telah berlalu, yaitu sesuai dengan takdirnya, ya sesuai dengan penanya yang telah tertulis, dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian sisi ini tadi sisi yang sebenarnya ini sisi yang kelima. Sisi yang keempat adalah Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi siapa saja yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, yaitu kesyirikan besar. Beliau mengatakan wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelaku kesyirikan termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Ya, kekalnya dia di dalam neraka disebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni perbuatan syiriknya. Dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan menyekutukannya dan mengampuni selain perbuatan itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Ya, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ayat yang mulia ini mengandung dua perkara. Perkara pertama, Allah tidak mengampuni perbuatan syirik bagi siapa saja yang melakukan kesyirikan dan mati di atasnya, mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan apabila dimutlakkan, maka maksudnya adalah syirik besar, syirik yang mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian termasuk yang dikandung oleh ayat ini, yang kedua adalah sesungguhnya dosa-dosa selain kesyirikan dan kekafiran, kesyirikan besar dan kekafiran besar, diantaranya adalah perbuatan-perbuatan dosa besar seperti perzinaan, pencurian, dan selain keduanya. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak bertaubat, dalam keadaan melakukan perzinaan misalnya, pencurian misalnya, pembunuhan misalnya, sementara dia tidak bertobat, maka dia di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah berkehendak, maka Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surganya. Dan apabila Allah berkehendak, Allah mengazabnya karena perbuatan dia melakukan dosa besar. Dan jika Allah mengazabnya, maka Allah tidak membuatnya kekal di neraka jahanam. Intinya bahwasannya barang siapa yang mati di atas tauhid yang murni karena Allah Azza wa Jalla, maka dia dijanjikan masuk surga. Siapa yang meninggal di atas tauhid, maka dia dijanjikan masuk surga, dapat jaminan masuk surga meskipun dia melakukan dosa besar. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawa'id dzakaraha Allah taala fi kitabih. Dan hal itu yaitu keselamatan, salah satu cara atau di antara cara-cara, atau ini adalah cara, itu adalah cara untuk menyelamatkan dari perangkap kesyirikan. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawa'id. Hal itu dengan mengetahui 4 kaidah-kaidah dzakaraha Allah taala fi kitabih, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Yang dimaksud kaidah-kaidah adalah hujjah-hujjah
adalah hujjah-hujjah yang dipakai oleh orang-orang musyrik untuk membuat sesembahan selain Allah. Berdasarkan pengakuan mereka. Dan menegakkan dalil yang membatalkan hujjah-hujjah tersebut. Membatalkan hujjah-hujjah tersebut. Perkataan beliau arba'i qawaid, 4 kaidah-kaidah, yaitu 4 hujjah-hujjah. 4 hujjah-hujjah milik orang-orang musyrik yang dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dibatalkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala berkata, "Fa-idza 'arafa al-mu'minu," maka jika orang yang beriman mengetahui, "anna tauhida idza dakhalahu syirku afsadah," sesungguhnya tauhid apabila dicampuri oleh kesyirikan, maka kesyirikan itu merusaknya. Kama annal hadatha idza dakhala at-taharata afsadaha, sebagaimana bahwasannya hadath apabila mencampuri taharah, maka hadath itu merusaknya. Arafa anna ahamma syai'in 'alaihi an ya'rifahu, maka dia mengetahui bahwasannya sesuatu yang paling penting yang harus dia kerjakan adalah hendaknya dia mengetahui at-tauhid, mengetahuinya, yaitu mengetahui tauhid, huwa tauhidu ala haqiqatih, dia mengetahui tauhid sesuai dengan hakikatnya. Wa ya'rifa syirka ala haqiqatih, dia mengetahui kesyirikan sesuai dengan hakikatnya. Hatta la yaqa'a fi syirki fayabtula tauhiduhu wa yabtula dinuhu wa yabtula islamuh, sehingga dia tidak terjerumus dalam kesyirikan, sehingga tauhidnya tidak batal, agamanya tidak batal, dan Islamnya tidak batal. Lianna tauhida huwa dinullah wa huwal islam wa huwal huda, karena tauhid adalah agama Allah. Tauhid adalah agama Allah. Tauhid adalah Islam, dan tauhid adalah petunjuk. Fa idza fa'ala syai'an min anwa'i syirki batala hadzal Islam, maka jika dia melakukan sesuatu dari macam-macam kesyirikan, Islam ini batal. Wa batala hadzal din, dan agama ini batal. Ka'an yad'uwal amwata, seperti halnya dia berdoa kepada orang-orang mati. Wa yastaghitha bihim, dia meminta pertolongan kepada orang-orang mati. Aw yasubbad din, atau dia mencela agama. Aw yasubballaha, atau dia mencela Allah. Aw yasubbar rasul, atau dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw yastahzi'a billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengolok-olok Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aw yastahzi'a bid-din, atau dia mengolok-olok agama. Aw yad'u ma aujaballahu alaihi, atau dia meninggalkan perkara yang Allah wajibkan kepadanya. Dalam keadaan dia meyakini perbuatan yang wajib itu tidak wajib. Wa ya'taqidu hilla ma harramallahu, dia meyakini halalnya apa yang diharamkan oleh Allah. Mimma huwa ma'lumun minad dini bid-darurah, yang mana ia termasuk perkara-perkara yang dimaklumi termasuk agama secara pasti. Kazina wa ashbahihi, seperti perzinaan dan semisalnya. Fa idza ata bi syai'in min hadhihi an-nawaqid batala islamu, maka jika dia melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal ini,
misalnya dia berdoa kepada orang yang meninggal dunia, misalnya dia mencela agama, misalnya dia menganggap sesuatu, meyakini sesuatu yang haram halal, maka jika dia melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal ini, Islamnya batal. Kama anna man ata binaqidin min nawaqidit taharah, seperti halnya sesungguhnya barang siapa yang melakukan pembatal di antara pembatal-pembatal taharah, min rihin au baulin au ghaitin batalat taharatuh, di antaranya ya, buang angin atau buang air kecil atau buang air besar maka taharahnya batal. Wa hakadha tauhiduhu wa islamuh, demikian juga tauhidnya dan Islamnya. Idza wajada minhu naqidan batala hadha tauhid wa hadha al-islam. Jika ada pembatal yang ada pada dirinya, ada pembatal yang ada dari dirinya, ya, dia melakukan pembatal di antara pembatal Islam, pembatal di antara pembatal tauhid, pembatal di antara pembatal ibadah. Tauhid ini batal, Islam ini batal. Kal muslimil ladzi yasubbullaha wad-din, seperti seorang muslim yang mencela Allah dan agama. Wa yastahzi'u bihi kafar hatta yatub, dan dia mencela dan dia mengolok-olok agama, maka dia kafir sampai dia taubat. Wa kadza man sabballaha kafar, demikian juga barang siapa yang mencela Allah kafir. Wa man jahada wujubas salati kafar, barang siapa yang mengingkari wajibnya salat kafir. Wa man jahada tahrimaz zina kafar, barang siapa yang mengingkari pengharaman zina kafir. Wa man istaghatha bil mauta wa nadhara lahum kafar, dan barang siapa yang meminta pertolongan kepada orang-orang yang meninggal dunia serta bernadar untuk orang-orang yang meninggal dunia, ya, dia melakukan kekafiran. Wa hakadha, dan demikianlah seterusnya. Fanawaqidul islami tubtiluh, oleh karena itu pembatal-pembatal Islam apabila dikerjakan membatalkan Islam. Kama anna nawaqidat taharati tubtiluha, sebagaimana sesungguhnya pembatal-pembatal taharah membatalkan taharah. Wa mimma yubayyinu wa yashrahu laka haqiqatad dini, termasuk perkara yang menjelaskan, menggamblangkan hakikat agama untukmu adalah an tata'allama hadhil qawaid, hendaknya engkau mempelajari kaidah-kaidah ini, allati ja'at fi kitabillah, yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam kitabullah. Fa idza darastaha wa ta'ammaltaha ittadhaha lakal amru akthar, maka jika kamu mempelajari kaidah-kaidah ini dan kamu merenunginya, maka perkara agama, ya, perkara hakikat agama semakin jelas bagimu, ya, semakin jelas bagimu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.